Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu saya mendapatkan banyak sekali kejutan, dan yang mengagetkannya adalah semua diagnosa di awal dan semua perkiraan di awal di video yang pertama itu semuanya terbantahkan oleh pemeriksaan yang dilakukan di RSCM, dan itu semuanya di luar prediksi, semuanya di luar perkiraan, semuanya di luar diagnosa awal. Assalamualaikum, terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa di subscribe, tonton videonya dari awal sampai akhir, tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Nah, jadi langsung aja di video kali ini saya ingin melanjutkan part 2 tentang bagaimana caranya menangani mata juling mulai dari 0 sampai bisa melihat normal senormal-normalnya. Nah, jadi langsung masuk kepada penanganan. Jadi tepatnya di tanggal 4 Oktober saya langsung membawa anak saya ke rumah sakit. Tetapi sebelumnya saya membawa anak saya itu ke puskesmas untuk mendapatkan surat rujukan menuju ke rumah sakit. Nah, di tanggal 4 itu saya langsung membawa anak saya ke RSUD Balaraja. Nah, ini videonya ketika kami berada di RSUD Balaraja. Lagi nunggu antrian. Ini masih ngantri mau ke Polimata karena aku kan pakai BPJS Mandiri, jadi harus mengikuti prosedur yang ada, dan memang prosedurnya seperti ini. Nah, ini adalah syarat-syaratnya yang sudah dilengkapi, dan alhamdulillah dapat antrian J38. Di RSUD Balaraja itu saya bertemu dengan dokter spesialis mata. Beliau adalah seorang perempuan. Kemudian pertanyaan yang pertama kali beliau ajukan kepada saya adalah, "Ibu, keluhan pada mata anaknya ini apa?" Saya menerangkan dengan sedetail-detailnya keluhan yang dirasakan oleh anak saya, bahwa mata sebelah kanan anak saya itu eksotropia atau juling keluar. Nah, ketika dicek menggunakan senter kecil, ternyata benar anak saya mengalami kejulingan di mata kanannya. Nah, di ruangan dokter spesialis mata yang di RSUD Balaraja yang saya lihat, di ruangan tersebut hanya ada 2 alat. Nah, alatnya yang pertama adalah seperti ini, dan kemudian yang kedua adalah monitor seperti ini, yang ketiga adalah yang seperti ini, yang biasa digunakan di optik-optik. Nah, kemudian anak saya langsung diadakan tindakan, yaitu pemeriksaan menggunakan alat yang ini. Setelah dideteksi menggunakan alat ini, kemudian anak saya menggunakan alat ini. Nah, cek lensa, dan ternyata dari sekian banyaknya lensa yang dicoba ke anak saya itu nggak ada satupun yang cocok untuk anak saya. Sampai pada akhirnya dokter langsung membuatkan saya surat rujukan untuk menuju ke RSCM atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang ada di Jakarta Pusat. Saat diberikan rujukan ke RSCM itu, saya sempat bertanya, "Dok, apakah ada yang serius dengan anak saya gitu, dengan matanya? Kok sampai dirujuk ke RSCM?" Karena kalau ibaratkan RSCM itu kan udah rumah sakit terakhir ya, jadi tindakan yang memang sudah benar-benar membutuhkan tindakan yang serius gitu. Itu anggapan saya sih. Jadi dokternya mengatakan bahwa, "Ibu, alat di sini tidak memadai." Ini bukan penjelasan yang saya buat-buat, tetapi ini memang penjelasan dari dokternya langsung, bahwa alat yang digunakan di rumah sakit ini itu di standarnya hanya untuk orang dewasa. Jadi untuk mendeteksi keadaan mata anak saya atau retina anak saya ini, lensanya yang digunakan itu apa, terus keadaannya seperti apa, masalahnya apa, secara detailnya itu nggak bisa dilakukan di rumah sakit tersebut gitu. Nah, kemudian saya mengatakan pada dokternya bahwa bisa nggak saya minta rujukan ke rumah sakit yang memang ada di wilayah Tangerang aja gitu. Kemudian dokternya menjelaskan bahwa, "Ibu, rumah sakit umum yang ibu ingin tuju pun itu sama, Bu. Jadi standarnya seperti yang kita gunakan. Tetap standar yang digunakan adalah standar hanya untuk orang dewasa. Sedangkan untuk pemeriksaan anak-anak yang di bawah 15 tahun itu harus dengan pemeriksaan yang khusus, dan memang alatnya hanya bisa ada atau hanya bisa dilakukan itu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang ada di Jakarta Pusat."
Dan dokternya juga meyakinkan kepada saya bahwa anak saya ini penanganannya nggak bisa ditunda lagi, harus dipercepat secepat mungkin. Jadi butuh penanganan dan harus ada cepat tindakan gitu. Sampai pada akhirnya langsung dibuatkan surat rujukan ke RSCM, dan besoknya saya langsung meluncur ke RSCM. Nah, ini waktu kita pertama kali berada di RSCM saat sedang mengantri untuk pendaftaran. Dan di RSCM itu atau di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu saya mendapatkan banyak sekali kejutan. Dan yang mengagetkannya adalah semua diagnosa di awal dan semua perkiraan di awal di video yang pertama itu semuanya terbantahkan oleh pemeriksaan yang dilakukan di RSCM, dan itu semuanya di luar prediksi, semuanya di luar perkiraan, semuanya di luar diagnosa awal. Jadi kata lainnya adalah semua prediksi saya, perkiraan saya di awal, kemudian diagnosa di pemeriksaan di awal, itu semuanya salah ketika dilakukan pemeriksaan secara detail, sedetail-detailnya di RSCM yang dilakukan oleh 5 dokter spesialis mata dan 15 kali pemeriksaan yang dilakukan terhadap mata anak saya. Tepatnya di jam 10 itu saya langsung bertemu dengan dokter spesialis mata yang akan menangani anak saya. Dan alangkah terkejutnya saya ketika bertemu dengan dokter itu bukan keluhan anak saya yang dipertanyakan, tetapi beliau menanyakan bahwa, "Ibu, kenapa anaknya sampai dirujuk ke dokter spesialis mata dan kenapa sampai ke RSCM?" Saya menjawab bahwa anak saya mengalami kejulingan di mata kanannya. Kemudian diperiksa menggunakan senter, oke. Kemudian, dan justru pertanyaan yang lebih banyak dipertanyakan oleh dokter itu bukan mata anak sayanya, tetapi riwayat kesehatan anak saya mulai dari lahir sampai dia berumur 7 tahun. Dan pertanyaan yang dipertanyakan oleh dokter itu detil banget. Mulai dari anak saya itu lahirannya seperti apa, normal atau sesar, kemudian waktu lahir itu prematur atau tidak, kemudian pernah mengalami riwayat sakit apa aja, penyakit apa aja, pernah dirawat inap atau tidak, kemudian waktu mengalami panas tinggi itu pernah kejang atau tidak, saat anak saya mengalami panas tinggi pun itu dipertanyakan. Jadi pernah sampai ke berapa derajat ketinggian panasnya, itu sangat detail, sedetail-detailnya dipertanyakan oleh dokter riwayat kesehatan yang pernah menimpa anak saya. Sampai pada akhirnya dokter itu meminta semua data, dari mulai foto, video, semuanya rekam jejak tentang anak saya dari mulai dia bayi sampai dia berumur 7 tahun. Di awal pertanyaan itu sebenarnya saya sempat kebingungan lah, kok dokter menanyakan tentang riwayat anak saya mulai dari orok gitu sampai dia berumur 7 tahun, bukan mempertanyakan keadaan mata anaknya. Ketika saya bertanya, dokter kok seperti itu gitu. Nah, kemudian dokternya menjelaskan bahwa ibu, semua kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi kita harus tahu betul kesehatan riwayat anak ibu itu mulai dari 0 sampai 7 tahun itu kenapa harus dipertanyakan, karena memang akan ada keterkaitan. Semua itu ada hubungannya, ada keterkaitannya gitu. Antara dia mulai dari lahir sampai dia berumur 7 tahun. Dan ini memang pengetahuan baru banget buat saya, dan makanya ini pengen saya bagi kepada kalian semua, para orang tua yang memang memiliki anak strabismus. Nah, jadi buat teman-teman, bagi kalian yang mungkin ada masalah sama mempunyai anak yang berkekurangan strabismus, saya saranin ke kalian, kalau untuk datang ke optik langsung sih kayaknya nggak bisa gitu, karena pemeriksaan di optik
itu juga mengacu kepada resep yang kita dapetin dari dokter mata. Jadi kalau ibaratkan kalian langsung ujuk-ujuk datang ke optik, pihak optik pun akan kesulitan gitu menentukan kacamata apa yang harus digunakan oleh si anak. Apalagi kan kemarin saya juga udah dirujuk ke dua rumah sakit umum. Nah, dan di dua rumah sakit umum itu memang menjelaskan bahwa alat deteksi untuk anak, retina pada anak itu hanya ada di rumah sakit tertentu. Kalaupun ada alat deteksi retina untuk orang gitu ya, nah di rumah sakit itu kebanyakan menggunakan alat deteksi retina itu menggunakan hanya untuk orang dewasa. Sedangkan untuk anak-anak saya juga dirujuk kembali ke rumah sakit RSCM. Nah di rumah sakit RSCM itulah saya baru bisa mendapatkan resep kacamata yang memang dibutuhkan untuk anak saya. Nah untuk hasilnya bisa kita lihat nanti ya, apakah emang akurat, bisa membantu dia atau tidak. Tetapi ternyata tadi sebelum dibuat ini udah diuji coba dulu ya untuk penglihatan dia, dan ternyata memang akurat gitu, sangat-sangat membantu untuk penglihatan dia.